selamat siang buat adik-adik semua. Oke, hari ini kita masuk materi PM yang kelima ya, yaitu tentang bangun ruang. Oke, ini langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, berarti kalau dia ngomongin bangun ruang itu banyak macamnya gitu ya. Ada kerucut, ada bola, ada tabung, ada prisma, ada limas, kubus, balok gitu ya. Oke, ini Abang bakalan jelasin dulu beberapa bangun ruang yang mungkin memang pernah keluar di soal SNBT. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu ada yang namanya kerucut. Oke, kerucut. Nah, kerucut ini kalau Abang gambar ya, Abang gambar dikit aja nih. Gambar kerucut. Jadi kan gini nih, bentuk kerucut kan gini ya. Nah, nanti biasanya kerucut itu yang pasti yang harus kita tahu yaitu adalah volume. Nah, kalau ditanya volume, volume kerucut itu apa? Volume kerucut itu rumusnya sepertiga pi r kuadrat T. Nah, ada kalau pada bangun ruang, ada namanya volume dan ada yang namanya luas permukaan. Rumusnya apa? Rumusnya pi r r ditambah, pi r kuadrat ditambah pi kali r kali s, atau bisa dibuat pi r ditambah s gitu ya. Pi r ditambah s. Jadi boleh pakai pi r kuadrat ditambah pi kali r kali s, boleh juga pi r buka kurung r ditambah S gitu ya untuk luas permukaan. Nah, S itu apa? Nah, S itu kalian harus tahu. S itu merupakan selimut. Selimut ya. Jadi, nah ngomongin selimut, ada yang namanya luas selimut. Luas selimut itu apa? Luas selimut nanti pi kali r kali s. Yang mana yang dikatakan selimut? Oke. Jadi kalau kita gambar, ini kan bentuk alasnya itu lingkaran. Maka dia punya jari-jari, ini jari-jari nih, di sini jari-jari, ada tingginya, ini tinggi. Ini tinggi dan ini merupakan selimutnya, gitu ya. Jadi luas selimut itu yang mana? Yang bentuk kon ini itu selimutnya gitu ya. Nah, kalau ditanya selimut, selimut itu rumusnya apa? Rumusnya itu dia bentuk Pitagoras. Berarti T kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti tingginya kita jumlahkan sama jari-jari. Karena dia berbentuk segitiga itu Pitagoras nanti selimutnya. Oke, kita coba yang kedua. Ada yang namanya bola. Nah, kalau bola sebenarnya nggak perlu abang gambar karena semuanya tahu bentuk bola itu seperti apa. Nah, kalau ngomongin bola, maka ada volume juga dan ada luas permukaan. Nah, untuk volumenya sendiri itu rumusnya apa? 4/3 dikali pi r pangkat 3. Dan luas permukaannya itu sama dengan 4 pi r pangkat 2 gitu. Jadi nggak ada yang istimewa sih dari bola karena memang dia cuma mencari volume dan luas permukaannya saja. Nah, untuk bola sendiri bentuknya tahu ya, bentuk bola. Nah, next ada yang namanya tabung. Oke, ya. Berarti tabung itu katakanlah seperti ini. Nah, ginilah kira-kira. Nah, tabung sendiri dia punya jari-jari juga nih. Punya jari-jari dan dia ada tinggi. Ini tinggi, ini jari-jari. Nah, kalau dia ngomongin volume, maka volume dari tabung itu sendiri pi r kuadrat T. Dan luas permukaannya
itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kita kalikan dengan tinggi. Oke, nah sekarang Bang tanya, luas alas itu rumusnya apa? Rumus alas itu bentuknya lingkaran. Berarti luas lingkaran apa, Pi? R kuadrat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini kan bentuknya yang sisinya itu nggak datar ya. Nggak ada suara ya. Coba buat selain dari Askia Pekanbaru, suara abang kedengaran nggak buat yang lain nih? Atau memang suara abang nggak kedengaran untuk semua peserta? Coba yang Kedengaran, Bang. ada ya, ada ya. Berarti ada, gangguan berarti dari Askia Pekanbaru. Ada suaranya kok. Oke, kita lanjut nih. Gitu ya. Kita coba yang datar. Oke, ada yang namanya kubus. Oke, kalau bentuk kubus tuh kayak gini ya. Ah, gini lah dia kira-kira bentuknya. Oke, nah kubus ini itu kan merupakan gabungan dari beberapa segi ya. Kita tahu bahwa semua sisinya itu sama besar. Oke, dia punya sisi yang sama besar. Berarti gimana nih? Kalau ini S, ini S, ini S, maka untuk mencari volumenya itu ada 3 dimensi, namanya 3 dimensi ya. Berarti sisi pangkat 3. Kalau luas permukaan, kalau kita cek ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali sisi kuadrat. Berarti 6S kuadrat itu untuk luas permukaannya. Nah, nggak ada juga sih yang istimewa dari kubus, karena emang deplek ketipe itu doang. Nah, sekarang kita ke balok nih. Kalau kubus, tadi semua sisinya sama. Tapi kalau balok, itu dia mempunyai sisi yang berbeda. Ada sisi yang berbeda. Jadi nggak semuanya. Jadi, kalau kita ngomongin balok, pasti dia punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Maka mencari volumenya apa? Ya udah berarti panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Kalau kita ngomongin luas permukaannya, kalau kita ngomongin luas permukaan, maka 2 dikali P ditambah L ditambah, sorry, P kali L ya. P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Berarti sebenarnya boleh kita buat sama-sama ditambah dikali 2. Berarti kalau kita persingkat gini jadinya. 2 dikali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Ini kalau mau kita persingkat rumusnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya limas. Oke, ini limas nih agak mohon maaf ya kalau gambarnya kurang rapi. Sebenarnya di buku ada ya, cuman abang coba gambar. Kayak gini lah kira-kira gambarnya. Gini lah kira-kira bentuk limas. Nah, limas, kalau misalnya dia minta volume, volume limas itu apa? Sepertiga dikali panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dia minta luas permukaan limas, itu luas alas ditambah luas selubung limas. Oke, luas selubung apa nanti? Kita masuk ikut contoh soal, nanti ada contoh soalnya. Yang terakhir ada prisma. Oke, kita ke prisma terakhir. Prisma ini macam-macam, ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, gitu ya. Nah, kalau bentuk prisma kita contohin aja lah, misalnya prisma segitiga. Berarti ini gini, gini, nah gitulah deh kira-kira bentuk gambarnya. Nah, kalau dia ngomongin volume, berarti volume itu luas alas kita kalikan dengan tinggi prismanya.
Tapi kalau dia ngomongin luas permukaan, berarti 2 kali luas alas, kita tambahkan keliling alas kali tinggi. Rumusnya itu sebenarnya mirip sama rumus si tabung. 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi, hampir sama. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan dari tadi kan materi doang nih, cuman rumus. Kita coba nih ke contoh soalnya langsung ya. Kita langsung aja ke contoh soal nomor 1. Kita coba nomor 1. Nah, dia bilang gini, ada sebuah kotak berbentuk kubus. Katanya memiliki panjang sisi 7 cm. Oke, sisinya itu sama dengan 7 cm. Nah, katanya volume kubus itu berapa? Oke, jadi tanya volumenya. Berarti masukin ke rumus volume tadi. Tadi volume kubus apa? V sama dengan S pangkat 3. Berarti sama dengan 7 pangkat 3. Kan gitu ya. 7 pangkat 3 berapa? 7 pangkat 3 sama dengan 343 cm pangkat 3. Oke, berarti jawabannya adalah 343 cm pangkat 3. Jawabannya adalah D. Kita coba lagi nih, nomor 2-nya. Katanya, sebuah balok memiliki ukuran panjang 10 cm. Oke, panjangnya 10 cm. Lebarnya 8 cm dan tinggi itu sama dengan 5 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa luas permukaan dari balok tersebut. Sekarang kita masukin. Tadi rumus luas permukaan balok apa? 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Kan gitu tadi ya. Berarti sekarang kita masukin. Berarti 2 dikali panjangnya berapa? 10. Lebarnya berapa? 8. Panjangnya tadi 10, tingginya 5, ditambah lebarnya 8, tingginya 5. Berarti 2 dikali 10 kita kalikan dengan 8, berarti 80. Ditambah 10 kali 5 berarti 50. Ditambah 8 dikali 5 berarti 40. Berarti sama dengan berapa? 2 dikali 80 tambah 50, 130. Benar ya? 130 tambah 40 berarti itu 170. Maka tinggal kita jumlahkan 2 dikali 170 berarti sama dengan 340 cm pangkat 2. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita coba lagi nomor 3. Diketahui jari-jari sisi alas kerucut 7 cm. Oke, jari-jari sisi alas kerucut itu 7 cm. Terus dia bilang apa? Jika tinggi kerucut 6 cm, berapa volume kerucut? Oke, balik lagi. Tadi rumus volume kerucut apa? Volume kerucut sama dengan apa tadi? Sepertiga pi R kuadrat T. Berarti kita masukin sepertiga. Nah, sekarang mau tanya, kalau pi itu kan boleh 22/7, boleh juga 3,14, kan gitu ya. Nah, karena ini R-nya kelipatan 7, maka yang kita pakai 22/7, kan gitu ya. Jadi pi-nya 22/7. R-nya berapa? 7 kuadrat, berarti 7 pangkat 2. Dikali tingginya sama dengan 6. Kita coret yang bisa dicoret. Berarti 3 dengan 6, berarti sini 2.
7 dengan 7. Berarti 7-nya sisa 1. Berarti 22 kali 7. Berapa itu? 22 kali 7. 22 kali 7, 4. Di sini 1. 7 kali 2, 14. Berarti 154. Masih ada duanya. Berarti 154 kali 2 sama dengan 308 cm pangkat 3. Oke, berarti jawabannya ayam. Oke, kita coba lagi. Nomor 4. Oke. Sebuah kerucut memiliki volume 770. Oke, volumenya 770 cm pangkat 3. Jika jari-jari alas kerucut sama dengan 7, berarti R-nya itu sama dengan 7. Nah, yang ditanya berapa tinggi kerucutnya? Nah, ini masih sama ya, kita pakai rumus volume kerucut. Tadi dibilang V sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Berarti V-nya dikasih tahu. Berarti 770 V-nya tadi. 770 sama dengan sepertiga. Nah, lihat jari-jarinya kelipatan 7. Berarti boleh kita pakai pi-nya itu 22 per 7 dikali R kuadrat, berarti 7 pangkat 2 kali tingginya berapa? Tingginya T, itu yang mau kita cari. Oke, ada yang bisa dicoret, ada 7 dengan 7, sisa 1. 770 kita bagikan dengan 7 kan boleh ya. Berarti ini 110 kan gitu. 110 coret sama siapa lagi bolehnya? Sama 22 kan boleh gitu ya. Berarti 110 bagi 22 sama dengan 5. Terus sisanya siapa? Berarti kan gini ya sisanya ya. 5 sama dengan sepertiga T. Berarti kalikan tiganya kemari. Berarti T-nya sama dengan 15 cm. Berarti jawabannya ayam. Oke, tadi dibilang jawabannya B, Bang. Bukan A. Iya, sorry, silap ya. Untuk nomor 3, jawabannya itu bola. Ya, Bang salah lihat. Bola jawabannya. Oke, kita next ke nomor 5. Kita coba nomor 5. Sebuah lima segitiga memiliki luas alas. Oke, dia punya luas alas 60 cm kuadrat. Dan luas sisi tegak, ada luas sisi tegak, mau singkat LST ya, sisi tegak gitu. Berarti sama dengan 30 cm kuadrat. Jika tinggi 5, 10, tingginya 10, berarti berapa volumenya? Oke, ditanya volumenya, berarti kita masukin. Apa rumus 5 tadi? Volume sama dengan sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sepertiga, T-nya dikasih tahu 10, panjang kali lebarnya berapa? Nah, kita harus tahu panjang kali lebar pada limas itu di mana posisinya? Di alas. Benar ya? Kalau tadi kita gambar alas, kan kita di volume limas kan gini tadi gambarnya. Kan gini ya? Nah, ginilah kira-kira. Nah, ini kan panjang dengan lebar. Benar ya? Berarti ini merupakan luas alas. Berarti luas alasnya itu si panjang kali lebar. Ini merupakan luas alas. Berarti kita masukin berapa luas alasnya? 60 gitu ya. Sekarang kita coret 60 dengan 3. Berarti di sini sisa 20. Berarti 20 kali 10 sama dengan 200.
200. Berarti 200 cm pangkat 3. Berarti jawabannya E. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kira-kira nomor berapa yang masih kurang jelas? Coba abang mau lihat dulu. Ada nggak pertanyaan sampai nomor 5? Bang dapat 60 dari mana bang? Nomor berapa? Nomor 5 tadi ya? Oke, kita coba lagi. Nah, 60 tadi dari mana? Nah, tadi kan dibilang, kan volume itu sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Kan gitu. Berarti T-nya itu 10. Panjang kali lebar itu kan tadi merupakan luas alas. Benar ya? Luas alas. Berarti luas alas itu maksudnya PL bang? Iya benar. Jadi luas alas itu merupakan P kali L. Kan gitu ya? Alasnya kan bentuknya persegi, persegi panjang gitu ya. Berarti kan luas persegi apa? Itu kan panjang kali lebar. Artinya luas alasnya itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini panjang kali lebar berarti luas alasnya. Nah, luas alas berapa tadi? Luas alasnya tadi 60. Berarti kita bisa ganti panjang kali lebar itu jadi 60 gitu. Oke, untuk virus aman ya. Oke, virus aman. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi Rafindra udah sekali abang jawab ya. Memang luas alas itu panjang kali lebar gitu. Ada pertanyaan lagi kira-kira sampai nomor 5 ini? Oke, kita lanjut. Kita next ke nomor 6. Oke, ini abang hapus ya gambar rimasnya ya. Kita coba nomor 6. Nomor 6, sebuah limas segitiga memiliki luas alas 60 cm. Masih sama ya nih. Luas alasnya 60 cm kuadrat. Terus luas selimut, luas sisi tegak. Nah, sisi tegaknya 30 cm kuadrat. Terus dia bilang tingginya 10 cm. Berapa luas permukaan limas tersebut? Oke, sekarang kita coba. Tadi luas permukaan limas apa rumusnya? Luas alas ditambah luas selubung. Kan gitu. Luas alas ditambah luas selubung. Nah, abang kasih tahu lagi rumus baru. Luas selubung itu sama dengan 3 dikali luas sisi tegak. Nah, ini kita coba balik ke gambar limas yang tadi ya. Kita ke gambar limas yang ini nih. Nah, miring itu yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini merupakan selubung gitu ya. Itu merupakan selubung. Nah, selubung itu ini berarti kan ada sisi tegak nih. Nanti ada sisi tegaknya nih. Nah, maka luas selubung itu merupakan 3 kali luas sisi tegak. Karena ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukin ke rumus yang awal. Luas permukaan sama dengan luas alasnya berapa? 60 ditambah 3 kali luas sisi tegak. Luas lubang itu kan 3 kali luas sisi tegak. Berarti 3 dikali luas sisi tegaknya 30. Berarti 60 ditambah 3 kali 30. Berarti 90. Berarti 60 tambah 90, 150 cm pangkat 2. Berarti jawabannya dodol. Oke, tadi ada yang nanya nomor 4 ya. Bang, bisa tolong jelasin nomor 4. Oke, ini Abang coba jelas balik ke nomor 4 nih. Tadi nomor 4 kan dikasih tahu volume kerucutnya itu kan 770 dan jari-jarinya 7 kan gitu ya. Nah, dia minta berapa tinggi kerucut tersebut.
Nah, kalau dia minta tinggi kerucut, berarti kita masukin rumus volumenya. V sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Nah, volumenya berapa? 770. Kita masuk ini 770. Sama dengan sepertiga dikali 22 per 7. Kan gitu tadi pi-nya. R-nya berapa? 7 kuadrat. T-nya mau kita cari. Coret 7-nya. Berarti kan tinggal 7 aja. Benar ya? Terus sisa 7-nya satu lagi kita kemanain? Kita coret sama 770. Berarti sisa 770 itu 110. 110 coret sama 22. 110 kita bagikan 2 itu sama dengan 5. Maka 5 sama dengan sepertiga kali T. Nah, persama linear, 3-nya pindah. 1 bagi 3, berarti 3-nya pindah, kita kalikan dengan 5. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Gitu ya, untuk nomor 4 aman ya. Sebelum kita lanjut nih ke nomor 7. Aman kira-kira? Melani. Abang anggap aman lah ya. Oke, kita ke nomor 7 sekarang. Sebuah prisma persegi memiliki panjang sisi alas 10 cm. Oke. Panjang sisi alas 10 cm. Nah, tadi dibilang prisma persegi ya. Dibilang tadi ada prisma, bentuknya itu prisma persegi. Prisma persegi ini kita tekanin. Prisma persegi, berarti dia alasnya itu persegi nanti, benar ya? Oke, sekarang kita ke tingginya. Dibilang tinggi prisma itu 15 cm, kan gitu. Nah, katanya berapa luas permukaan prisma? Tadi rumusnya apa? Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kita kalikan dengan tingginya. Berarti sekarang abang tanya, kalau prisma persegi tadi alasnya apa? Persegi ya. Nah, kalau alasnya persegi, berarti luasnya itu membentuk persegi nanti. Berarti apa rumus luas persegi? Berarti luas persegi itu S kuadrat. Kan gitu. Ditambah, berarti keliling alas, apa rumus keliling persegi? 4 kali S. Kan gitu ya keliling persegi ya. Dikalikan sama tinggi. Sekarang kita masukin 2, berapa sisi alasnya? 10, berarti 2 kali 10 kuadrat ditambah 4 kali 10 dikali tingginya berapa? 15. Berarti 2 dikali 10 kuadrat 100 ditambah 4 kali 10 40, 40 kali 15. 2 kali 100 200, 40 kali 15 600, maka 200 tambah 600 sama dengan 800 cm kuadrat. Gitu. Berarti jawabannya adalah bola. Oke, kita coba sekarang ke nomor 8. Sebuah bola memiliki luas permukaan sebesar 400 pi. Oke, luas permukaannya sebesar 400 pi cm kuadrat. Nah, dia bilang berapa panjang jari-jari bola tersebut. Nah, sekarang kita coba. Oke, luas permukaan 400 pi. Panjang jari-jarinya berapa pada bola? Tadi rumus luas permukaan itu apa? Luas permukaan sama dengan 4 pi R kuadrat. Kan itu. Luas permukaannya kan dikasih tahu 400 pi. Berarti 400 pi sama dengan 4 pi R kuadrat. Kan gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Ada.
400 dengan 4. Sini sisa 100. Pi dengan pi. Kan gitu ya? Berarti sisanya apa? 100 sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya berapa? R-nya 10. Berarti jari-jarinya 10 cm. Berarti jawabannya D. Oke, kita coba nomor 9. Sebuah tabung memiliki diameter 14. Oke, diameternya itu 14 cm. Kalau diameter 14 cm, berarti jari-jari berapa? Jari-jari setengahnya. Kan gitu ya? Jari-jari merupakan setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya 7 cm, 7 cm. Gitu ya. Terus dia bilang apa lagi? Jika luas selimut tabung, luas selimut sama dengan 440 cm kuadrat. Nah, kan katanya gitu ya. Maka volume tabung tersebut berapa? Nah, sekarang kita ke rumus luas selimut dulu. Apa rumus luas selimut tabung? Luas selimut tabung itu rumusnya gini. 2 kali pi kali R kali T. Gitu ya. Luas selimut 2 kali pi kali R kali T. Sama dengan tadi 440. Sekarang kita masukin 2 dikali pi-nya berapa? Pi-nya kita buat karena R-nya kelipatan 7, maka kita buat pi-nya itu 22/7. 22/7. Kita kalikan dengan siapa? Dengan T-nya, dengan R-nya, sorry, dengan R-nya. R-nya berapa? 7. Berapa T-nya? Itu nanti yang mau kita cari. Karena kita untuk volume, kita masih butuh tingginya. Gitu ya. Terus sama dengan 440. Ada yang bisa dicoret? Ada. 7 dengan 7. 22. 2 dengan 440, 220. 22 dengan 220, berarti sisa 10. Berarti kita dapat tingginya itu sama dengan 10 cm. Oke. Nah, yang ditanya tadi volume. Apa rumus volume tabung tadi? Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Berarti masukin. Berapa pi-nya? 22/7. Kali 7 kuadrat dikali tingginya 10. Berarti sekarang kita coret 7 dengan salah satu 7-nya. Berarti tinggal 7 aja. 22 kali 7, 154. 154 kali 10 berarti 1540 cm pangkat 3. Berarti jawabannya adalah bola. Sekarang kita coba nomor 10. Nomor 10. Suatu tabung memiliki volume 54 pi. Volumenya 54 pi. Terus katanya tinggi dan tinggi yang sama dengan diameter alas. Katanya tingginya sama dengan diameter. Oke, kalau tingginya sama dengan diameter, berarti tinggi ini sama dengan diameter itu kan 2 kali jari-jari, kan gitu ya. Berarti tingginya itu sama dengan 2 kali jari-jari. Sekarang kita coba, dia minta apa? Jari-jari tabung sama dengan 1. Benar nggak kira-kira? Kita masukin ke volume tabung. Berarti V sama dengan pi R kuadrat T.
Berarti berapa V-nya? 54 Pi. Sama dengan Pi kali R-nya, kita anggap R kuadrat, T-nya, itu tadi kita bisa anggap 2 kali jari-jari, berarti kita bisa buat kali 2R, gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Ada. Pi dengan Pi. Berarti 54 sama dengan R kuadrat kali 2R, berarti 2R pangkat 3. Masih ada yang bisa dicoret? Ada. 54 dengan 2. Berarti ini sisa 27. Artinya R pangkat 3 itu sama dengan 27. Berarti kalau R kubik sama dengan 27, berarti R sama dengan akar 3 dari 27. Atau sama dengan 3. Berarti dapatlah jari-jarinya itu sama dengan 3. Kita buktikan pernyataan pertama. Berarti salah. Kenapa? Karena kita dapat R-nya itu harusnya 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, katanya luas limut sama dengan 36 pi. Luas limut sama dengan 36 pi. Kita balik lagi, apa tadi rumus luas limut? Luas limut itu sama dengan 2 pi R kuadrat T. Kan gitu ya? Berarti kita masukin 2 kali pi. Berapa tadi R-nya? 3 kuadrat. Berapa T-nya? T-nya sama dengan, nah kita balik lagi ya. Kalau tadi T-nya itu sama dengan 2R, berarti T itu sama dengan 2 kali jari-jarinya 3, berarti sama dengan 6. Kan gitu ya? Berarti tingginya itu sama dengan 6. Berarti kita buat 2 pi dikali 9 dikali 6. Oke, tadi jari-jarinya 2 pi, kenapa ini kuadrat ya? Sorry, abang tipu, nggak ada kuadrat ya, di selimut nggak ada kuadrat ya. Berarti ulangin, salah. Berarti langsung aja ya, 2 pi kali 3 kali 6. Oke, 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Berarti sama dengan 36 pi. Sama nggak? Berarti sama. Oke, berarti jawabannya benar. Oke, abang ulangin. Tadi dibilang luas limutnya itu sama dengan 36 pi. Sekarang kita masukin luas limut sama dengan 2 pi R kali T. Itu kan gitu ya rumus luas limut ya. Berarti 2 pi kali R-nya 3, T-nya berapa? Tadi kita tahu T-nya itu sama dengan 2R. Kan gitu ya, karena tingginya itu sama dengan diameter. Berarti tingginya itu sama dengan 2 kali 3. Berarti sama dengan 6. Dapatlah tingginya itu sama dengan 6. Berarti langsung aja 2 pi kali 3 kali 6 sama dengan 36 pi. Oke, sekarang kita coba yang ketiga. Katanya, tabung dapat memuat suatu kubus dengan panjang rusuk 5. Oke, panjang rusuk 5. Kira-kira bisa memuat nggak? Sekarang kita cek panjang diagonal kubusnya. Kalau ditanya panjang diagonal kubus, maka rumusnya gini. Akar dari 3S pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 3. Ini kan S rusuk ini kan sama dengan sisi juga, sama ya. Berarti 3 kali 5 pangkat 2. Berarti akar dari 3 kali 25. Kan gitu ya. Sama dengan akar 75. Oke, sekarang kita cek berapa diameter kubus, diameter tabungnya. Diameter tabungnya itu kan sama dengan 6. Maka kalau kita masukin ke akar, berarti sama dengan akar 36. 6 itu kan sama dengan akar 36 ya. Berarti
Panjang diagonalnya akar 75, diameter tabung akar 36. Kira-kira bisa masuk nggak? Panjang diagonal dengan diameter tabung. Nggak bisa masuk ya. Karena apa? Karena diagonal kubusnya lebih besar daripada diameter tabung. Artinya nggak bisa muat itu pasti nanti. Nggak muat pasti, benar ya? Karena dia nggak muat, maka kita anggap dia salah. Berarti dia nggak boleh nggak bisa masuk nih. Salah. Artinya satu salah, dua benar, tiga salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bang, tadi yang rumus luas alas gimana ya? Nah, luas alas yang mana nih, Dek? Coba luas alas yang mana? Coba diketik ulang luas alas yang mana? Nah, kita ke agreement ya nama itunya ya. Kak, tolong jelasin ulang yang nomor 9 dapat 22 per 7 itu gimana, Kak? Nomor 9. 22 per 7 kan pi. Bener ya? Pi itu boleh 22 per 7, boleh 3,14. Kan gitu ya. Nah, karena kenapa Abang pakai 22 per 7? Karena R-nya itu kelipatan 7. Berarti bisa kita pakai 22 per 7. Jadi ingat ya, nilai pi itu, ini kalian harus tahu deh. Ini dipakai di lingkaran tuh pasti dipakai. Ini note-nya, bikin note di sini. Pi itu sama dengan 22 per 7 atau sama dengan 3,14. Tergantung kebutuhan kapan kita pakai. Bisa pakai 22 per 7, boleh juga pakai 3,14. Kapan kita pakai 22 per 7? Kalau jari-jarinya atau salah satu yang diketahui itu kelipatan 7. Kan nanti bisa kita coret gitu ya. Kapan pakai 3,14? Kalau dia tidak ada kelipatan 7. Contoh, tadi nomor 9 kan R-nya 7. Maka kita pakai dia 22 per 7 karena bisa kita coret. Kalau nanti, kalau misalkan ya, jarinya nggak 7, nggak kelipatan 7, tapi tingginya kelipatan 7. Salah satu antara tinggi dan jari-jari itu kelipatan 7. Maka kita bisa pakai 22 per 7. Kalau dua-duanya enggak, ya kita pakai 3,14 gitu. Untuk agreement kira-kira paham dari mana 22 per 7-nya? Oke, mantap. Sekarang kita ke Rafindra nih. Nomor 9, Bang. Tadi dibilang Rafindra luas alas ya. Yang mana tadi? Nomor 9 luas alas. Kita coba cek ya nomor 9. Katanya sebuah tabung memiliki diameter 14. Jika luas selimut tabung 400 maka volume tabung tersebut. Boleh di-scroll, Kak? Pertanyaan tadi si Rafindra tadi apa ya di nomor 9 katanya rumus luas alas. Sebenarnya nomor 9 itu nggak ada dipertanyakan rumus luas alas. Yang ada mungkin rumus selimut ya, luas selimut ya. LS itu luas selimut nih, ini luas selimut nih. Luas selimut nih, selimut, luas selimut tabung gitu ya. Nah, rumus luas selimut tabung itu 2 pi RT gitu ya. 2 pi RT. Iya. Jadi rumus luas selimut tabung itu 2 pi RT gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau bingung nggak apa-apa, tanyakan aja. Kita juga nggak buru-buru juga. Maksudnya kita nggak harus nyiapin semua materi. Buat apa semua materi terbahas kalau kalian nggak paham. Jadi kalau misalnya lagi ada kesempatan buat kita eh, bertanya ya, tanyakan aja. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Gitu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau nomor 10 tadi P3 salahnya boleh dijelasin ulang nggak Bang? Oke, boleh ya. Jadi nomor 3, tadi kan dia bilang gini, panjang rusuk, mana tadi dia bilang, tabung dapat memuat suatu kubus dengan panjang rusuk kubus 5. Artinya, kubus itu bisa masuk ke dalam tabung, kan gitu ya. Dengan panjang rusuk kubusnya itu 5. Nah, sekarang kita cek dulu, kira-kira bisa muat nggak sih? Kan gitu kan. Kita membuktikan apakah dia bisa muat atau enggak. Sekarang kita cek panjang rusuknya itu 5. Rusuk pada kubus kan sama kayak sisi, benar ya? Maka kita perlu tahu sisi terpanjang kubus itu pasti apa? Panjang diagonal, gitu ya. Nih, kalau misalnya abang gambar, nih abang coba gambar ya. Abang gambar kubus,
Untuk mendapatkan sisi terpanjang kubus itu kan kita butuh ini nih. Ini kan yang terpanjang ya. Nah, ini kan diagonalnya gitu kan, diagonal ruang itu sebenarnya. Nah, kan diagonal nih. Nah, kita perlu tahu berapa panjang diagonalnya. Maka bisa bisa kita pakai rumus panjang diagonal sama dengan akar dari 3S kuadrat. Berarti kita masukin berapa S-nya? 5 kuadrat. Berarti 3 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Berarti 3 kali 25, 7, akar 75. Nah, panjang diagonalnya akar 75 gitu ya. Atau sebenarnya akar 75 ini pasti 8, sekian. Kalau kita akarin kan pasti 8, sekian gitu ya. Nah, kita tahu diameter tabung, ini diameter tabung. Tadi kan kita dapat jari-jarinya 3. Berarti kan diameternya itu 6. Dengan tingginya itu 6. Tingginya 6. Kira-kira yang ini panjang, yang dia panjang di 8 sekian, bisa masuk nggak ke dalam tabung yang diameternya 6, tingginya 6? Bisa masuk nggak? Pasti nggak muat, bener ya? Lebih besar kubusnya daripada tabungnya gitu. Jadi karena lebih besar kubusnya daripada tabungnya, maka kubus ini tidak dapat memuat tabung ini tidak dapat memuat kubus dengan panjang rusuk 5. Maka pernyataan ketiga itu salah gitu. Ada pertanyaan lagi kira-kira untuk Rafindra aman? Oke, aman ya, mantap ya. Oke, sekarang kita coba nomor 12. 11 kita loncatin dulu karena mirip-mirip sebenarnya. Nanti kalau masih ada waktu, kita ke nomor 11. Kita ke nomor 12 dulu. Kita coba. Atau masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Yang lain coba. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada jawaban, abang anggap aman ya. Abang anggap kita lanjut lah. Kita sekarang coba masuk ke nomor 12. Oke, kita coba nomor 12. Nomor 12. Suatu prisma persegi. Oke, ini ada prisma persegi. Prisma persegi, volumenya itu 80, dia bilang. Volumenya 80. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang tingginya itu 5. Oke, tingginya 5. Nah, sekarang kita cek pernyataan pertama dulu. Kita cek pernyataan pertama. Di pernyataan pertama, katanya luas permukaan prisma itu sama dengan 112, dia bilang. Dia bilang luas permukaannya sama dengan 112. Nah, kalau luas permukaan 112, berarti kita cari ya benar atau enggak. Oke, kita balik lagi. Untuk rumus luas permukaan prisma itu kan tadi dibilang luas 2 kali luas alas ditambahkan dengan keliling alas kita kalikan dengan tinggi gitu ya. Nah, kita udah tahu nggak alasnya berapa? Belum tahu ya. Kita cuma dikasih tahu volume dan tinggi. Maka kita cari dulu berapa luas alasnya dari mana? Dari volumenya. Kenapa? Karena volumenya itu rumusnya apa sama dengan volumenya itu tadi rumusnya apa? Luas alas kita kalikan dengan tinggi. Kan itu rumus volume ya. Berarti luas alas kali tinggi sama dengan 80. Oke, sekarang kita cek luas alas dikali berapa tingginya? 5 sama dengan 80. Kita coret 5 dengan 80. Berarti di sini 16. Artinya luas alasnya itu sama dengan 16. Ini kita keep ya. Luas alas sama dengan 16. Nah, sekarang kita cari luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oh, ternyata masih ada yang kita belum ketahui. Apa? Keliling alas. Luas alasnya kita dapat 16. Keliling alas berapa?
Nah, gimana cara nyarinya? Kita gerak dari sini, dari luas alas gitu ya. Sekarang kita masuk ke luas alas. Nah, luas alasnya itu bentuknya apa? Alas prisma. Oke, kita bikin dulu. Alas prisma bentuknya apa? Bentuknya persegi. Kenapa? Karena tadi dikasih tahu di soal, prisma persegi. Artinya prisma yang bentuknya itu persegi di alasnya, gitu ya. Berarti tadi kita tahu luas alas sama dengan 16. Apa rumus luas persegi? S kuadrat, berarti S kuadrat sama dengan 16. Berarti berapa S-nya? S-nya sama dengan 4. Kalau S-nya 4, berarti kita bisa cari keliling. Keliling alas, berarti 4 kali S. Berarti 4 kali S-nya 4, sama dengan 16. Artinya, keliling alas itu sama dengan 16. Nah, sekarang kita masukin ke rumus luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kita kalikan dengan tinggi. Berarti kita masukin 2 dikali luas alasnya berapa tadi kita dapat? 16. Ditambah keliling alas tadi berapa? 16. Dan tingginya kita dapat 5. Gitu ya. Berarti 2 kali 16, 32. Ditambah 16 kali 5, berarti 80. Maka 32 tambah 80, 112. Oke, tadi dibilang, pernyataan pertama dibilang luas permukaannya 112. Benar ya, kita dapat 112. Berarti pernyataan pertama benar. Sekarang kita ke pernyataan kedua. Nomor 2 ke pernyataan kedua, katanya panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Oke, panjang diagonal ruang, abang sikat ya di ruang gitu ya. Panjang diagonal ruang lebih dari 7. Sekarang kita coba rumus diagonal ruang prisma. Apa rumusnya? Rumusnya jadi gini, akar dari P kuadrat kali L kuadrat kali T kuadrat gitu ya. Sorry, ditambah semua. P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, sekarang kita masukin. Berapa panjang prisma, lebar prisma, dan tinggi prisma? Tadi kita tahu panjang 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 dan lebar itu merupakan luas alas. Kan itu kita dapat ya, luas alas. Nah, luas alas ya bentuknya apa? Bentuknya persegi. Artinya sisi-sisi alasnya itu sama. Berarti ini S, ini juga S. Karena sama, benar ya? Karena dia bentuknya persegi. Artinya berapa tadi S-nya? Berarti 4. Kayak gitu, tadi kita dapat sisinya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita dapat tadi T-nya 5 kuadrat gitu ya. Berarti akar 16 ditambah akar 16 ditambah 25. Berarti 16 tambah 16 32, 32 tambah 25, 57. Berarti akar 57 itu 7, sekian. Benar nggak kalau dia itu lebih dari 7? Benar ya, karena 7, sekian pasti lebih dari 7. Berarti pernyataan kedua juga benar. Sekarang kita ke pernyataan ketiga yang terakhir.
Pernyataan ketiga apa katanya? Yang ketiga katanya suatu bola berdiameter 6 dapat memuat prisma tersebut. Oke, diameter 6. Kira-kira bisa muat nggak? Oke, kita buktikan dengan gambar. Kita ulang gambar ya. Ini bola diameternya 6. Ada prisma. Nih, prisma segi 4 gini ya. Nah, gitulah prisma segi 4. Nah, katanya diagonal kan kita ambil sisi terpanjangnya. Diagonal ruangnya ini, diagonal ruang ini itu sama dengan 7, sekian. Kira-kira bisa masuk nggak prisma yang dia diagonal 7, sekian masuk ke dalam bola dengan diameter 6? Muat nggak kira-kira? Nggak muat ya, lebih besar prismanya daripada bolanya. Artinya pernyataan ketiga salah. Tuh, berarti jawabannya pernyataan pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga salah. Oke, sampai sini sebelum kita masuk soal yang inti dari soal bangun ruang ini, sebelum kita masuk ke intinya, ada nggak pertanyaan? Oke, sekarang kita coba mulai ke nomor 13. Oke, nomor 13 ini perlu kalian ketahui karena memang bentuknya ini sebenarnya kalau dilihat itu agak sedikit rumit, agak sedikit ya. Tapi sebenarnya nggak sesulit itu, nggak sesulit yang digambar. Nah, jadi untuk nomor 13, Abang tekanin kalian juga mengerti konsep dari bangun datar bab yang lalu, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Karena nanti kita ada pakai konsep kesebangunan. Nah, kesebangunan itu sebenarnya ada di bab bangun datar. Nah, itu nanti kita kombinasikan untuk dibangun ruang ini. Nah, sekarang kita coba, kita baca ya pelan-pelan ya. Nomor 13 dia bilang gini, berikut adalah penampang tangki penampung air toilet. Dia bilang, toilet duduk ya. Katanya penampang tangki merupakan trapesium dengan EF sejajar AB, di mana EF-nya 20 cm, AB-nya 10, dan tinggi PR-nya 20 cm. Nah, penampang mendatar merupakan persegi panjang, dia bilang. Diketahui FG sama dengan BC, itu sama dengan 40 cm. Katanya toilet memiliki dua tombol. Jika tombol satu ditekan, maka seluruh air dalam tangki digunakan. Jika tombol 2 yang ditekan, maka air akan terpompa keluar sehingga permukaan air turun ke titik Q. Jadi kalau misalnya tombol satu ditekan, dia akhirnya habis. Tapi kalau tombol ditekan, dia nggak habis, dia cuma turun sampai titik yang Q. Katanya itu titik Q ya. Berarti bisa setengahnya. Dia masih ada sisa air intinya di dalam tangki tersebut. Oke, kita coba kita ke nomor 13. Ini abang gambar ya. Abang coba gambar. Walaupun gambar abang sebenarnya nggak bagus ya. Kita coba aja. Semoga bagus.
Oke, gini lah kira-kira gambarnya ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, tadi dia bilang penampang tangki merupakan trapesium dengan EF sejajar AB. Oke, EF sejajar dengan AB. Itu ya, sejajar dia bilang. Terus katanya apa lagi? EF-nya 20. Oke, ini EF 20 dan AB itu sama dengan 10. Kan gitu. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang PR, mana PR? PR, oke. PR itu 20. Dan dia bilang FG sama dengan BC itu 40. FG sama dengan BC itu sama dengan 40. Oke. Nah, sekarang kita coba nomor 13. Nah, katanya gini, jika Q adalah titik tengah PR, maka volume air yang digunakan ketika tombol 2 adalah, oke, tadi dibilang kalau tombol 1 ditekan, airnya habis gitu ya. Kalau tombol 2 ditekan, turun, airnya itu turun ke titik Q. Jadi awalnya airnya penuh. Kalau ditekan tombol 1, airnya habis, semuanya keluar. Tapi kalau ditekan tombol 2, yang awalnya penuh turun ke titik Q, ke sini dia nanti turunnya. Nah, dia bilang di sini, di soal nomor 13, dia bilang Q adalah titik tengah PR. Oke. Maka berapa volume air yang keluar? Sekarang kita ulang gambar trapesium. Ini kan trapesium ya. Kalau kita gambarkan kan gini nanti jadinya. Nah, kan gitu ya jadinya. Trapesium. Di mana ini AB sejajar dengan EF. Kan gitu tadi dibilangnya. Terus ini ada P, di sini R. Dan ini ada Q di sini. Titik tengahnya Q. Oke, sekarang kita coba. Kalau gitu, kita perlu tahu berapa luas trapesium ini. Karena kan dia turunnya dari P ke Q. Gitu ya. Kita mau cari berapa ini tingginya, berapa ini panjangnya. Kan gitu ya. Kalau misalkan PR-nya itu dikasih tahu 20, maka PQ-nya berapa? Pasti PQ-nya 10. Kenapa? Karena Q-nya titik tengah PR. Tengah-tengah PR, berarti tengah-tengah 20, berarti kan setengahnya ya, berarti 10. Kan gitu. Kita dapat PQ-nya 10. Sekarang kita anggaplah ini titik baru. Anggap ini X, anggap ini Y. Nah, sekarang berapa panjang dari X ke Y? Kan kita belum tahu itu berapa, benar ya? Maka kita bisa pakai perbandingan. Ini 10, ini 20. Kan gitu. Berarti tengah-tengahnya berapa? Kita cari. Berarti kalau kita gambar titik ini, kita gambar ulang ya, gini jadinya ya. Nah, kalau kita tarik, ini kan miringnya itu kan masih ngikutin itu ya, ngikutin ini ya, panjangnya. Ini tadi si X, ini Y, ini Q-nya kan gitu ya. Ini PR. Nah, kita perlu cari. Ini tadi 10, berarti ini juga 10 gitu kan. Berarti ini juga 10, kan gitu. Berarti F-nya tadi kita tahu 20. Kalau F 20 berarti di sini 10. Kalau ini 10, ini berapa ini? Dari Q ke Y itu berapa? Kita bisa pakai konsep kesebangunan pada segitiga. Ini tingginya sama nih, ini tinggi nih, ini tinggi. Tingginya 10, berarti kita masukin. Kita ambil segitiga yang kecil, nih segitiga itu. Memang banyak yang mau kita cari ini. Ini tingginya. Oke. Anggaplah ini si B, ini Q, ini Y, ini F. Ini kita anggaplah ini titik baru. O lah kita buat. Nah, tadi ini 10, ini 10. Berarti ini tadi 10, benar ya? Nah, sekarang kita cari berapa tingginya. Ini tingginya dapat 10, sorry, enggak 10, ini 5.
ini 5, tapi dari B ke bawah itu 10, benar ya? Maka kita bisa pakai konsep perbandingan tinggi dengan tinggi, panjang dengan panjang. Oke, kita pakai yang besar dulu, segitiga yang besar, segitiga yang utuh. Itu kan 10. Kita bandingkan dengan segitiga yang kecil, tingginya 5. Sekarang kita ke segitiga yang besar, berapa alasnya? OE-nya 10. Terus yang kecil yang itu QY kita cari. Kan itu. Berarti coret-coret 2, coret-coret 5. Berarti QY-nya sama dengan 5. Dapatlah QY-nya 5, berarti ini 5. Artinya panjang XY itu sama dengan 15. Berarti titik tengah ini itu 15. Dapatlah 15. Berarti kita bisa cari berapa luas volume ini. Kan itu mau kita cari ya, luas volumenya ya. Berarti kita masukin volume kalau ditekan tombol 2. Berarti bentuknya apa? Trapesium. Berarti luas trapesium kita kalikan sama tinggi. Ini luas trapesium kita kalikan tinggi. Apa rumus luas trapesium? Setengah kali A tambah B kali T kali T. Nah, sekarang kita list satu-satu. Siapa A-nya? Berarti setengah dikali A-nya itu siapa? A-nya pasti yang atas, alasnya ya. Sorry, alasnya. Alasnya siapa? XY. Berarti XY ditambah B-nya siapa? Yang atasnya. Berarti AB ditambah AB. Dikali T-nya siapa? Tingginya. Berarti PQ. Dikali tinggi ini bukan tinggi trapesium ya, tapi ini tinggi bangun ruangnya. Kita balik ke bangun ruang. Oke, kita balik ke bangun ruang. Nah, bangun ruang pada konsep air ini mana tingginya? Tingginya itu merupakan si FG, gitu ya. Jadi kalau misalnya trapesium ini kita anggap alas, kan volume itu kan luas alas kali tinggi. Trapesium itu kita anggap alas, makanya tadi kan luas trapesium kali tinggi. Nah, ini kita anggap alas. Kalau ini kita anggap alas, berarti ini kita anggap tinggi. Berarti tingginya berapa? 40. Kita kalikan dengan 40. Sorry, bukan 40. Si FG, kita berdua FG-nya. Berarti setengah dikali XY-nya. Berapa XY-nya? XY-nya 15. AB-nya 10. Dikali PQ-nya berapa? PQ-nya 10. Dikali 40. Berarti setengah kali 25 kali 10 kali 4, 40. Kan gitu ya. Kita coret aja. 2-nya dengan 4, 40. Berarti ini sisa 20. 25 kali 10, 2.500. Sorry, iya 2.500 ya. 250, sorry. 250 kali 20, 5.000 cm pangkat 3. Nah, tapi di soal dia minta satuan apa? Di sini diaturnya ada satuan liter ya, itu ditambahkan adalah titik-titik liter karena kan air kan satuan liter gitu ya. Maka 5.000 cm kubik berapa liter? 5 liter. Berarti jawabannya adalah ayam. Oke, sebelum kita lanjut, kita satu-satu lah ini, karena memang agak sulit. Kita ke nomor 20. Kita coba dicek dulu nomor 20. Ada pertanyaan kira-kira? Tadi nilai AB sama dengan tinggi 40 itu dapatnya gimana, Bang? Oke. Nilai AB sama dengan 40. Enggak, sebenarnya bukan nilai AG ya, FG ya di sini ya. FG ini Abang, ini kayaknya karena coretan ya. Itu FG ya, FG-nya 40. AB-nya 10. Kalau AB 10 itu dapatnya dari, memang dikasih tahu soal ya, 10. FG-nya 40 juga dari soal. Dibilangkan di soal FG sama dengan BC. 40 gitu. Oke, nilai AB dapat dari soal, tinggi 40 juga dapat dari soal. Karena kan tadi kalau misalnya kita anggap kerucut, oke kita anggap kerucut, ini kerucutnya ya.
Ini kerucutnya. Ini kan, sorry kok, kerucut trapesium. Kalau ini alasnya, berarti tingginya itu si FG-nya. Ini tingginya berarti. Kalau ini kita anggap alas ya. Ini kita anggap alas, berarti ini tingginya. Karena kan rumus volume itu luas alas kali tinggi, gitu ya. Berarti luas trapesium kita kalikan tingginya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira untuk nomor 12. Memang untuk nomor 13 memang agak ribet, tapi sebenarnya dia soalnya berantai ya, berantai. Jadi kalau bisa dapat nomor 13, dapatlah nomor 14. Karena kan nomor 14 tinggal sekali jalan aja sebenarnya, tinggal ngikutin nomor 13-nya gitu. Oke, memang dia untuk nomor 13 itu lebih ribet karena kan kita kan mau mencari setengah, akhirnya turun setengah, benar ya? Dari full turun ke setengah, berarti kan kita mesti mencari berapa panjang setengahnya, panjang si trapesium ini kalau setengah dan berapa tinggi trapesiumnya kalau setengah. Tapi kalau misalnya dia dihabiskan air sampai habis, berarti kan kita tinggal lihat trapesiumnya aja dari atas sama bawah kan gitu ya. Untuk mencari volume tombol satu itu sama. Samanya gimana? Tinggal masukin luas trapesium kali tinggi. Trapesium tadi A tambah B. Di sini kan kalau yang tombol satu ditekan semua, berarti kan si AB sama EF, dua sisi sejajarnya dikalikan sama tingginya aja si PR. Kan gitu ya. Oke, kita coba nih nomor 13-nya. Untuk nomor 14-nya, Abang hapus sebelahnya aja ya ini ya. Karena memang gambarnya ini kita perlu patokan gambar yang tadi. Kita ke nomor 14, kita hapus papan yang ini aja. Ini kita hapus sampingnya. Oke, kita coba ya. Oke, kita ke nomor 14-nya. Nomor 14-nya masih sama nih, gambar sama. Angka-angkanya juga masih sama. Oke, kita tinggal ngikutin aja. Nah, nomor 14, jika Q adalah titik tengah PR dalam 20 kali pemakaian toilet, volume pemakaian air yang mungkin. Oke, dia katanya pemakaiannya 20 kali. Nah, tapi kita nggak tahu berapa kali ditekan tombol satu, berapa kali ditekan tombol dua. Nah, tadi kita dapat volume tombol satunya itu tadi, sorry, volume tombol dua itu 5 liter sekali tekan. Benar ya? Sekali tekan 5 liter. Maka kita perlu cari berapa volume tombol satunya. Oke, untuk mencari volume tombol satu, itu sama rumusnya. Luas trapesium kita kali tinggi. Sama ya. Berarti luas trapesium kita kalikan dengan tinggi. Berarti setengah dikali. Oke, trapesium yang mana ini? Kita cek ya, yang ini tadi ya. Nah, kan airnya kan kalau ditekan tombol satu, airnya semua habis. Berarti dari atas sampai bawah. Berarti seluruh trapesium ini nih. Berarti alasnya mana? EF. Berarti kita buat sini. EF ditambah masih mana? AB tambah AB dikali tingginya siapa? PR. Oke. Dikali siapa? Dikali tinggi toiletnya berarti si FG. Tinggi tangki toiletnya berarti FG. Oke, sekarang kita masukin. Berarti setengah dikali berapa F-nya? 20. Ditambah berapa AB-nya? AB-nya kita dapat 10. Dikali berapa PR-nya? PR-nya itu 20. Kan tadi tingginya 20 gitu ya. Dikali FG-nya berapa? 40. Berarti setengah dikali 30 kali 20 kali 40. Kan gitu ya. Kita coret aja. 2 dengan 40. Atau dengan 10 aja. Lebih gampang. Dengan 20. Oke, berarti kan 30 kali 10, 300, 300 kali 40 itu 12.000 cm pangkat 3 ubah ke liter. Berarti 12 liter. Berarti volume tombol 1 sekali tekan itu 12 liter. Oke,
Nah, sekarang yang ditanya, kalau 20 kali tekan, kan gitu ya. 20 kali tekan itu berapa yang mungkin? Tapi dengan kita nggak tahu berapa kali dia tekan tombol 1, berapa kali dia tekan tombol 2. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita dengan terpaksa kita uji opsi. Nah, sebelum uji opsi, kita buat dulu persamaan linearnya. Kita tahu tombol 1 itu anggaplah X, tombol 2 anggaplah Y. Kita anggap ya. Berarti bisa kita buat tombol 1 ditambah tombol 2 itu sama dengan 20 kali. Kan gitu ya? Benar ya? Kita nggak tahu berapa kali tekan tombol 1, berapa kali tekan tombol 2, tapi kalau dijumlahkan itu sama dengan 20 kali. Kan gitu ya? Terus persamaan mana kita buat ini? 5 liter sama 12 liter. Kan sekali tekan tombol 1 itu 12 liter. Berarti kita buat 12X ditambah 5 kali 5 liter sekali tekan tombol 2. Berarti 5Y. Itu sama dengan berapa? Kan gitu. Berarti bisa kita coba substitusikan. Nah, X tambah Y itu kan sama dengan 20. Berarti boleh kita buat Y itu sama dengan berapa? X tambah Y sama dengan 20. Berarti Y itu sama dengan 20 kurang kurang X. Kan boleh ya? Y itu sama dengan 20 kurang X. Kalau kita substitusikan kemari, berarti kan 12X ditambah 5 dikali 20 kurang kurang X. 12X ditambah 5 kali 20, 100. 5 kali min X, min 5X. Berarti sama dengan 12X kurang 5X, 7X. Berarti 100 ditambah 7X. Artinya, kemungkinan ya, kemungkinan air yang keluar itu 100 liter ditambah 7X. Kan gitu ya? Kemungkinan volume air yang keluar 100 tambah 7X. Kalau kita anggap aja lah X-nya 1. Berarti kalau X-nya 1, berapa jadinya? 100 ditambah 7 kali 1. Berarti 100 tuh 7. Ada nggak 107 di opsi? Nggak ada. Kita coba kalau X-nya 2. Berarti 100 ditambah 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Tambah 100, 114. Ada nggak di opsi? Nggak ada juga. Kalau X-nya 3, berarti 100 ditambah 7 kali 3. 7 kali 3, 21. Tambah 100, 121. Ada nggak di opsi? Ada ya. Jawabannya adalah 121. Maka jawabannya adalah C. Gitu. Oke. Eh, ada pertanyaan nggak untuk nomor 13 dan 14? Saya ulangin ya, 13 dan 14 ada pertanyaan nggak kira-kira? Nilai X dan tambah Y-nya tadi gimana, Bang? Belum paham. Oke. Nah, kita ulangin ya. Kan anggaplah tombol 1 itu variabel X, tombol 2 itu variabel Y, kita anggap itu ya. Nah, tadi dia bilang total pemakaian 20 kali. Berarti kan tombol X ditambah tombol Y itu 20 kali, gitu kan? Tombol 1 ditambah tombol 2 itu sama dengan 20 kali pemakaian. Berarti kan X tambah Y sama dengan 20 kali. Kita keep. Kalau X tambah Y sama 20 kali, maka Y-nya itu sama dengan 20 kurang X. Pindahkan. X tambah Y sama dengan 20. Berarti Y sama dengan 20 kurang kurang X. Inilah persamaan ini. Kita simpan. Kita simpan ya. Tadi X tambah Y sama dengan 20. Berarti Y sama dengan 20 kurang X. Ini kita simpan. Ini kita simpan nih. Kita save dulu. Oke. Nah, sekarang kita ke pernyataan selanjutnya. Persamaan selanjutnya. Sekali tekan tombol 1, berarti 12 liter yang keluar. Berarti kan 12X. Gitu ya. Kalau X-nya 2, berarti kan 24 liter yang keluar. Gitu kan. Nah, ditambah sekali tekan tombol 2, maka 5 liter yang keluar. Berarti kan 12X tambah 5Y. Kan gitu. Nah,
Tadi kita dapat Y itu 20 kurang X. Ini dia tadi. 20 kurang X. Berarti 12X ditambah 5 dikali 20 kurang X. Berarti 12X ditambah 5 kali 20 100. 5 kali min X min 5X. Berarti 100 ditambah 7X. Berarti kemungkinan volume air yang keluar itu 100 ditambah 7X. Nah, 100 sekian gitu ya. 100 sekian liter. Nah, kan X ini kan kita nggak tahu berapa. Kan tadi kita nggak tahu berapa penekanan tombol X-nya. Maka bisa kita anggap kalau X-nya 1, berarti 100 tambah 7 kali 1. Kan gitu. Dapatnya 107. Nggak ada di opsi. Kalau X-nya 2, berarti 100 tambah 7 kali 2. Dapatnya ada 114. Nggak ada juga di opsi. Berarti kalau X-nya 3 gimana? 100 tambah 7 kali 3. 7 kali 3, 21. 100 tambah 21, 121. 121 ada di opsi. Berarti jawabannya adalah C. Jadi ini cek opsi ya. Pada akhirnya kita bakalan cek opsi mana yang ada di opsi jawabannya. Gitu. Paham kira-kira? Ravindra. Oke. Paham nggak kira-kira? Siap, Bang. Paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin eh, karena tidak ada bertanya, berarti mungkin bisa Abang tutup untuk sesi PM5 ini, gitu ya. Gitu. Oke, Abang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.